Oke, assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih melanjutkan terkait dengan menyicil komponen PC di part sebelumnya, yang dimana part sebelumnya itu terkait dengan casing ya, dimana saya sudah membeli casing daripada Montech mesh yang black ya, Montech X3 black ya, yang kurang lebih harganya sekitar 600 ribuan itu, yang sudah include 6 fan RGB ya. Nah, oke. So di sini alhamdulillah ya, dapat rezeki, sudah menyicil gitu ya. Nabung sebenarnya sih, bukan nyicil partnya, tapi nabung, dan alhamdulillah kebeli untuk komponen dalamnya ya, walaupun emang mungkin tidak 100% secara keseluruhan, karena ini mungkin ada beberapa komponen yang masih kurang. Tapi ini saya belinya adalah full set ya, yang ada monitor juga ya. Nanti kita unboxing aja. So kita unboxing sekarang. Nah, inilah paketnya. Jadi dalam paket ini saya beli ada ini dibuang terlebih dahulu. Wih. Nah, oke. Nah, nanti buat mainan ketek. Oke, so mungkin ini kita buka dulu ininya. Jadi sebenarnya ada beberapa komponen utama ya, ada komponen utama dan ada beberapa komponen pendukung atau periferalnya. Oke, jadi yang pertama sebenarnya ini jelas banget ya, kalau dari sini ada ini untuk periferalnya ya. Nah, periferalnya itu adalah TP-Link ya, TP-Link WN berapa nih saya lupa, TL WN821N ya, yang buat nangkap sinyal WiFi, karena berhubung di rumah saya juga saya pakai WiFi. Oke. Terus kemudian ada RAM ya, RAM Apacernox 2x8 16GB ya, DDR4 3200 mHz. Jadi ini dual kit. Kenapa saya beli yang dua yang gitu ya, karena emang buat speednya biar lebih mantap ya, lebih maksimal dibandingkan yang single channel yang 16GB kali 1. Dan kemudian ini apa nih, sepertinya ini adalah sebuah harddisk sih, harusnya sebuah harddisk, karena saya juga pesen harddisk. Oh ya bener. Oke, jadi ini adalah sebuah harddisk. Kenapa nggak sekalian ya bukannya ya, karena kok menyusahkan sekali gitu. Ini dia, ada double wrap ya. Emang sih kenapa di bubble wrap lagi, karena ya namanya untuk HDD, karena ini kan belinya secara online juga, adalah sesuatu yang cukup rentang kalau misalnya kena goncangan ya. Takutnya rusak kan gitu, makanya dilapisin bubble wrap biar makin tebal, biar nggak ini. Jadi ini mungkin saya keluarin gini aja. Nah, ini adalah harddisk dari WD Western Digital ya, WD Blue ya, yang kapasitasnya 1 TB 7200 rpm. Nah, nanti untuk harganya bakal saya tampilin di video juga ya. Nah, kemudian ada yang namanya power supply nih. Ada power supply.
power supply, saya ambil power supply ini Montech Beta Bronze ya, Montech Beta Bronze yang 550 watt yang sudah tersertifikasi 80 plus bronze ya. Nanti mungkin kita bakal satu-satu ya. Ini 550 watt single rail. Kemudian ada heatsink ya, heatsink untuk M.2 NVMe karena daripada telanjang ya, M.2 nya. Terus kemudian untuk main storage, tadi kan ada hard disk ya. Nah, untuk main storage-nya saya pakai SSD M.2 Gen 3 ya kali 4 dari Apacer AS22804P yang kapasitasnya 256 GB. Karena sekarang kalau misalnya buat booting Windows, apalagi utama yang sering dibuka, ya why not kita pakai SSD biar makin gacor. Nah, kemudian inilah salah satu komponen yang lumayan penting ya. Ada motherboard dari ASRock. Yang saya ambil adalah ASRock B450M HDV yang udah revisi ya 4.0. Untuk yang ini versi standar. Karena kenapa saya beli ini, karena emang untuk rencana upgrade pun kayak emang cukup masih panjang gitu ya. Masih nggak terlalu upgrade, yang intinya masih bisa dipakai terlebih dahulu karena nah, terus kemudian ada lagi ini, ada flash disk ya. Nah, ini peripheral ya, ini buat saya buat karena ada laptop, jadi saya mau ini install buat jadi bootable Windows, buat install Windowsnya sama mungkin beberapa benchmark gitu ya. Terus kemudian adalah salah satu komponen yang cukup penting. Nah, ini prosesor ya, prosesornya dari AMD ya, AMD Ryzen ini 5600G ya, 5600G yang sudah 6 core 12 thread, yang dimana sudah ada ini Ryzen APU ya, jadi Ryzennya sudah ada iGPU-nya, iGPU Vega 7. Kenapa saya ambil ini? Karena core-nya banyak, karena buat multitasking juga, dan kemudian untuk ada iGPU, jadi untuk sekedar nyala dulu aja dibandingin sama yang nggak ada iGPU-nya, karena pasti butuh discrete VGA atau VGA eksternal. Kemudian ada peripheralnya, yaitu adalah mouse sama keyboard. Nah, untuk mouse sama keyboard yang penting saya bisa pakai daripada beli yang gaming yang ada RGB biar nggak terlalu ramai RGB nanti komponennya. Dari Logitech ya, MK120, yang dimana ini combo ya antara mouse sama keyboardnya. Kemudian nah, di sini kan ada bawaan ya, ada bawaan HSF atau coolernya, CPU cooler. Nah, saya pakai CPU cooler pihak ketiga, atau dari third party, yaitu adalah dari Deepcool ya, Deepcool AG300 ya, yang udah punya 3 pipe. Nanti mungkin kita buka satu-satu. Kemudian sama, nah ini karena berhubung, karena emang ini mau full set ya, jadi nggak cuman sekedar ini, karena saya juga punya monitor, cuma monitor saya udah rusak juga dan masih 720p, jadi saya memilih untuk membeli. Oh, ini invoice-nya. Nah, jadi saya ambil dari Cube Gaming ya, Cube Gaming Retina Pro yang 22 inch, panelnya panel VA ya. Oke, wait, udah berapa menit? Oke, so mungkin ini bakal unboxing sama review ya, karena sekaligus banyak juga. Tapi untuk beberapa yang kayak mungkin monitor, mungkin akan saya pindahin terlebih dahulu, karena ya ini mau di unboxing pun juga harus dipasang ya. Jadi mungkin pas ininya di bagian kita ngerakitnya ya.
Terus juga ini ada apa namanya, keyboard sama mouse, kemudian ada flash disk. Jadi totalnya ada 12 komponen, yang dimana ada beberapa unit yang emang buat PC-nya, buat PC aja, yang dimana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sekitar 7 harusnya ya. Oke, ini SanDisk. Oke, saya taruh dulu. Untuk M.2 nya juga ini. Oke, so kita buka dari motherboard dulu ya. Oke guys, nah sekarang kita akan lanjut ya. Nah jadi ini buat unboxing, buat ngetes juga, buat ngecek juga apa namanya terkait dengan isinya lengkap atau enggak. Mungkin kan kalau misalnya ini sekaligus kita cek ya. Jadi ini untuk motherboard B450M HDV, ini ada ini baut buat M.2 nya, kemudian ada manual book sama driver ini ya, CD drivernya buat install driver, kemudian ada manual book ya, ada manual booknya juga. Nah ini yang pasti nanti juga saya baca ketika buat ngerakit, karena apalagi terutama untuk yang di bagian sini ya, apa namanya, ada buat yang bagian depan kayak mungkin terkait dengan speaker ataupun apapun itu, apalagi ini terutama nih terkait dengan panel header yang di bagian depan nih, yang kadang mungkin suka ketukar kalau bagi yang baru pertama kali rakit PC. Kemudian ini ada kartu garansi, kemudian ini ada kabel, saya nggak tahu ini kabel apa, ini kayak harus, oh ya ini harusnya kayak kabel SATA ya. Nah ini ada kabel SATA ya, 13 tuh ya, kabel SATA 3. Nah tulisannya begini, kabel SATA 3 yang 6 Gbps. Kemudian ada back panel atau IO shield. Kemudian di belakangnya ada ya inilah apa namanya, unit motherboardnya. Oke. Nah unit motherboardnya ya kurang lebih seperti ini ya. Mungkin ini nanti bakal apa namanya, untuk dirakit, jadi mungkin saya taruh dulu di tempat yang terpisah ya. Oke, wait. Ini untuk motherboardnya, kemudian ada apa sih namanya, sama kabel-kabelnya ya. Kemudian ini untuk motherboard ya. Oke, saya singkirkan terlebih dahulu. Oke, kemudian lanjut ke prosesornya. Ini AMD Ryzen 5 5600G dengan Radeon grafik ya, Vega 7. Kemudian punya 6 core 12 thread ya. Nah ini emang cocok buat multitasking ya. Kemudian untuk base clocknya 3,9 GHz dan untuk boost clocknya 4,4 GHz. Yang ini kalau nggak salah sudah 7 nanometer. Oh ini di belakangnya juga ada nih soket ya. Ini hati-hati ya, ini soket AM4 untuk sampai mentok Gen 5 ya. 5000 series, AMD 5000 series itu masih soket AM4. Nah di next itunya udah masuk ke 7000 series ya, 8000 series, atau kalau nggak salah udah 9000 series kayaknya, itu pakai soket AM5. Jadi kalau misalnya nanti ini saya mau update ke seri berikutnya ya, mau nggak mau ganti motherboard. Oke, ini heatsink fan ya, HSF nya include ya. Terus kemudian ini kalau nggak salah cache nya 19 MB. Ini unclock, ini artinya berarti bisa di overclock ya. Oke, ini dia bagian belakangnya, ini bagian sampingnya ya. Udah kelihatan ini prosesornya. Kemudian ada garansi resmi dari PT Nusantara Jaya Teknologi. Oke, so kita buka aja langsung. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebenarnya ya no problem lah. Oke, so tinggal kita buka. Nah, set. Oke. Nah, di sini ada kelengkapan unitnya, ada
untuk prosesornya. Nah, biasanya kalau yang baru tuh di sini ada ini buat apa namanya stiker. Ada AMD Ryzen sama kayak AMD ini. Oh, ini di dalamnya. Ini kelengkapan unit prosesornya, belakangnya begini. Kemudian sama ada kartu garansi sama ya ini kartu garansinya ya. Sama apa namanya? Informasi garansi sama instruksi terkait dengan penginstalan. Terus kemudian ada lanjut lagi, ada yang namanya HSF atau heatsink fan ya. Ya HSF heatsink fan ya. Ya heatsink fan atau heatsink heatsink fan. Oke. Ini kalau nggak salah pakai red cooler kalau nggak salah. Oh, gimana nih bukannya? Oh, yang dari atas ini. Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini untuk HSF-nya. Set. Nah, oke itu. Ini di bagian bawahnya udah ada thermal pad, jadi nggak usah apa namanya. Nah, ini thermal padnya, jadi nanti tinggal bisa langsung pasang tanpa perlu pakai apa namanya thermal paste ya. Thermal paste tambahan. Ini, oke. Ini mungkin saya masukin lagi dulu. Ya bener nggak masukinnya? Oke, udahlah biarkan kita terlebih dahulu aja. Oke, ini mungkin kita pisahkan terlebih dahulu. Kemudian ada untuk ini udah prosesor sudah. Nah, sekarang prosesor udah lengkap, udah. Oke, ini mungkin saya pisah dulu. Kemudian ada SSD M.2 ya, tadi sudah saya sampaikan. Ini PCI Gen 3 karena mobile saya juga berhubungan pakai masih Gen 3, jadi biar daripada nggak mubazir kan, daripada saya milih untuk AM4 itu kalau nggak B450 atau B550. Nah, cuman sayangnya untuk B550 itu udah pakai Gen 4, jadi untuk VGA cardnya juga Gen 4, kemudian untuk M.2 nya juga sudah Gen 4. Nah, saya milih untuk pakai yang Gen 3 aja, jadi mobilnya saya pilih yang B450. Oke, kemudian coba kita cek terlebih dahulu. Isinya ada apa aja? Oh ya, isinya cuman ini doang ya. M.2 ini kalau nggak salah ukuran ini ukuran 2280 ya, karena untuk M.2 itu ada beberapa ukuran, ada 2240 kalau nggak salah, sama 2280 sama berapa gitu. Itu 2280 ini 22 cm 22, kemudian ini 80. Itu terkait dengan ukurannya sebenarnya. Kemudian ada RAM dari Acer Knox. Oke. So kita buka terlebih dahulu. Aduh. Oh alah, ternyata sampingnya lo bro. Oke. Sampingnya belum saya buka segelnya. Ada apa namanya, ada selotip. Pantesan kok susah gitu ya. Nah, oke. So ada RAM dari Acer Knox. Ini udah ada heatsinknya ya. Ini DDR4 3200 mHz. Kemudian ada CPU cooler dari pihak ketiga atau third party cooler atau HSF third party dari Deepcool AG300. Nah, oke, so kita buka. Nah, isinya ada, ini terkait dengan instalasinya. Kemudian ini adalah unitnya. Nah, ini dia. Ada apa namanya, ada bracketnya juga ya. Nah, jadi dalam satu paket penjualan ini ada paket, ada dudukan yang biasanya kita kalau nggak salah buat ini buat yang Intel ya, buat Intel yang soketnya LGA 1200 atau 115X di sini kalau ada tulisannya jelas, sama 1700. Kemudian ini bautnya ya, buat pinggirannya, sama unitnya. Nah, ini dia coolingnya tuh, Deepcool
Cool AG300 ya. Ini heatsink yang kemudian kalau nggak salah, oh ini dia ada spesifikasinya di belakang ya. Oh, oke. Intel, nah ini nih yang LGA 1700, 1200 sama 115X, karena ini kan kalau nggak salah ada Gen 2, Gen 3, Gen 4 sampai Gen 9. Kalau ini untuk Gen 10, Gen 11. Kalau ini Gen 12, 13 sama 14. Untuk heatsinknya oke. Heat pipe-nya ada 3 ya. Emang ada 3 heat pipe. Kemudian untuk fan-nya ukuran sekitar 90 mili ya, ini 99. Oke. Untuk fan speednya sampai mentoknya 3050. Terus untuk fan konektornya 4 pin PWM. Nah oke. Nanti spesifikasinya saya langsung tampilin aja. Oke. Nah sampingnya ini, depannya adalah ini. Oke, samping kirinya nggak ada apa-apa. Oke, kita pisahkan lagi. Nah oke. Tuh wait. Nah ini untuk HSF. Kemudian nah ini saya pinggirin dulu. Nah oke, so ini adalah jantung daripada CPU yang kita punya ya. Nah oke, itu adalah PSU atau power supply ya istilahnya ya. Nah jadi untuk power supply-nya wait. Nah ini sebenarnya, aduh kenapa harus pas di bagian garansi, ya sudahlah nggak apa-apa. Ini tampilan depannya begini ya. Ini ada garansi 3 tahun dari DTG. Cukup ekstra ya. Nah oke, so kita buka dari mana kita bukanya. Oke wait, dari mana kita bukanya? Oh ini dia. Wait, gimana saya bukanya? Wait, nanti ini saya skip dulu. Oh alah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, oke, so di sini ada pakai penjualannya, ada kartu garansi ya. Yang ini DTG yang biasa nanganin Corsair tuh, NZXT, Montec, V-Color, Genward, terus kemudian ini adalah ketentuan servisnya. Kemudian ini adalah produk warantinya. Terus kemudian ini ada manual booknya ya. Sebenarnya bukan manual book sih, ini mungkin manual page ya. Soalnya emang untuk Montec Beta ini, Montec Beta Bronze itu ada 4 ya, ada 350, ada 450, ada 550, dan ada yang 650. Nah oke, yang 650 ini harganya kurang lebih kayaknya kalau nggak salah sekitar 800 atau 900, hampir sejuta kalau nggak salah tuh. Oke, kemudian kita dapat ini ya, dapat kabel power ya, kabel power, kemudian sama unit daripada si power supply-nya. Nah ini untuk baut ya, baut pasang ke ini, ke casing. Dan ini ya, ini yang biasa kalau ada sepatu gitu ya. Oke, coba kita cek terlebih dahulu terkait dengan power supply-nya. Oke, ini ada ini. Nah ini dia. Nah harusnya begini. Kemudian ini bisa dibuka begini. Nah akhirnya bukanya proper ya. Oke, nah ini casingnya Montec Beta 550 watt, cukup berat ya. Ini ada belakangnya ada tombol power, ini buat pasang ini kabel powernya. Di samping kirinya ada tulisan Montec Beta, di sebelah kirinya juga sama.
Dan ini untuk kabelnya udah yang hitam flat, yang dimana untuk spesifikasinya di sini ada tulisannya ya. Terkait dengan kabel-kabelnya, ada kabel-kabelnya itu ada motherboard yang 20 plus 4 pin 1. Kemudian untuk yang kabel CPU-nya 4 plus 4, karena emang ada beberapa yang cuma 4 pin, ada yang 8 pin power. Kemudian ada kabel PCIe yang biasa buat VGA ya, 6 plus 2, karena ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, kalau yang pakai tuh biasanya kalau enggak 6, 8. Dan ini ada 2 ya. Oke, jadi lanjut lagi untuk kabel SATA-nya ada 6 ya, buat nyalain hard disk ataupun SSD SATA. Kemudian ada kabel Molex 4 pin, ada 2 ya. Yang biasa ini mungkin lebih ke buat fan casing biasanya. Terus kemudian ini belakangnya tuh ada spesifikasinya, ada 80 plus bronze ya, ini efisiensinya. Kemudian ada quiet fan, terus kemudian ini Intel dan AMD. Oke, terus untuk kapasitornya pakai yang Japanese punya ya. Terus di sini dia kasih tahu terkait dengan efisiensinya. Kemudian di depannya tidak ada. Dan ini untuk spesifikasi daripada ini nih. Nah, ini kan di depannya ada ini ya. Di depannya ada ini. Nah, ini kelewat nih. Di bagian sampingnya ada spesifikasinya 550 watt, modelnya beta 550. Terus untuk tipenya Intel ATX 12 volt dan input voltage-nya 10 sampai 200 volt AC. Nah, berarti ini tegangan AC gitu ya. 100 sampai 240 volt. Milih karena untuk jaga-jaga ya. Kalau misalnya tegangan tuh di atas 100, karena kalau 200 sampai 240 saya ragunya takutnya di bawah 200 malah nanti rusak. Kemudian untuk frekuensi AC-nya 47 sampai 63, dimensinya segini. Paling berarti oke. Kemudian untuk efisiensi 80 plus bros, dan untuk protection-nya ada OPP, OVP, UVP dan SCP. Kemudian ini regulatornya atau ininya, konektornya ini, dan sama ini dikasih tahu tuh. Untuk AC inputnya segini 8 ampere ya. Kemudian untuk outputnya jadi DC ya, karena emang butuh komponen komputer tuh butuh arus yang searah, yang dimana ini ada beberapa voltase atau tegangannya. Dan ini untuk 3,3 kali 18 sama 5 kali 16 ini di powernya max powernya 110 watt. Kemudian untuk ini 12 kali 42 ya, harus 54. Kalau ini 90 16 kali 5 80 tambah 50-an ya, benar. Oke. Ini sekitar 110 watt harusnya. 18 kali 3 42 ya, 54. Harusnya sih 110 watt kata dia. Terus kemudian ini 3,6 watt untuk 12 volt 0,3 ampernya. Nah, ini nih single rail, jadi emang cuma satu doang untuk 12 voltnya. Dan total max powernya dari ini ya, berarti bener 508 ya. Ini katanya ini 550 watt ya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video unboxingnya, sekaligus review tipis-tipis. Mungkin cuma sekedar ini aja. Dan untuk konten rakitnya mungkin nanti kita akan buat di video yang terpisah. Oke, so dengan begitu, saya izin pamit ya. Dan thanks juga yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan untuk part-part yang tadi saya beli bakal nanti saya cantumin ya tabelnya. Yang pasti ini bukan rakitan PC Kerehore ya, ini kurang lebih full set, atau tapi kalau nggak salah kayak cuman PC-nya aja itu sekitar 5 jutaan gitu. 5 juta atau mungkin 4 juta atas, harus pasti 5 jutaan lah. Nanti coba dicek aja di tampilan layar kalian. Dan jika kalian mau mendukung channel ini, kalian tinggal donate di saweria.co ataupun scan barcode kirisnya, dan juga give untuk super thanks untuk channel saya ya. Oke, so dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.